Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun kalian berada? Rasanya senang ya ndak Sol? Iya. Karena kanti-kanti kita di rumah ko walaupun siang-siang ko lagi hujan, lagi dingin rasanya dak. Tapi kanti-kanti ko masih setia benala tetonggo di depan TV. Tentunya untuk menyaksikan kami ko di Pagabar Jambi pada edisi Sabtu 9 Maret 2024. Nah, tereng doa juga dari kita berdua semoga kanti-kanti dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat. Apalagi meskipun hujan ya harus tetap semangat nih untuk melakukan aktivitasnya. Betul, biasanya kalau hari Sabtu ko weekend pasti sudah punya rencana nak jalan-jalan kagi sore. Nah, semoga jalan-jalannya kage tidak ketunda gara-gara hujan. Betul benar. Betul. Nah, kok lagi bentar lagi juga nak bulan Ramadan. Puasa. Betul. Nah, biasanya kalau bulan puasa tuh Yogi apa yang paling ditunggu? Kalau saya tuh nunggu orang banguni sahur. Sama saya juga, saya nunggu Mimi Peri itu nah. Sahur katanya. Itu yang saya tunggu. Oke. Jadi kalau ngomongin puasa, ini kita juga punya berita yang menarik nih menjelang puasa kage dan yang menjadi perhatian itu adalah sembahku. Nah, iko ada berita kage yang kami sajikan terkait dengan rego kebutuhan pokok di pasar tradisional Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mengalami kenaikan. Betul. Dan selanjutnya juga kanti-kanti ketersediaan beras SPHP kok dipastikan aman selama bulan suci Ramadan. Nah, tidak cuma rego sembako baik yang kage kami berikan berita kita hari ko, tapi juga ada berita terkait dengan pemilu 2024 di mana Bawaslu akan awasi pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Jambi. Macam mana berita selengkapnya? Tentunya kali ko bersama saya Ahmad Solihin dan saya Yogi Aprianto, ikola Pagabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama jelang bulan puasa, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar kok kembali naik. Kenaikan harga dikeluhkan tak hanya dikeluhkan pembeli, namun juga para pedagang. Jelang bulan suci Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi pada bahan pokok jenis cabai rawit setan yang mencapai Rp90.000 dari harga sebelumnya cuma Rp70.000 per kilogram. Cabai merah keriting mencapai Rp80.000 dari harga sebelumnya cuma Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga bahan pokok juga terjadi pada bawang putih yang mencapai Rp40.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya, cuma Rp30.000 per kilogram. Minimnya pasokan dan momentum bulan suci Ramadan diduga menjadi penyebab naiknya harga sejumlah kebutuhan masyarakat. Hari ini semuanya mahal, mencekik sekali. Kalau bisa cepat pemerintah diturunkan harga-harga, ya. Mungkin karena banjir, faktor air. Menyikapi tingginya harga kebutuhan pokok, pembeli yang umumnya berasal dari kalangan ibu rumah tangga terpaksa mengurangi pembelian. Azam Afnan, TPRI Jambi melaporkan. Sementara itu kanti-kanti harga telur ayam ras di Kabupaten Kerinci lah naik pula. Iko mencapai Rp48.000 per karpet. Kenaikan Iko dipicu oleh tingginya harga pakan ayam petelur serta meningkatnya jumlah permintaan. Telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Sebelumnya telur ayam ras dijual dengan harga Rp45.000 per karpet, kini naik menjadi Rp48.000 per karpet. Kenaikan harga telur ayam ras sudah terjadi sejak 2 pekan lalu yang dipicu oleh tingginya permintaan menjelang bulan puasa 2024 iko. Sementara produksi telur ayam ras milik peternak ko mulai berkurang. Salah seorang peternak ayam petelur Siaman mengatakan, kenaikan harga telur juga disebabkan tingginya harga pakan ayam sehingga biaya produksi meningkat dan peternak harus menyesuaikan harga jual agar tidak rugi. Para peternak berharap harga pakan ayam kembali stabil sehingga harga jual telur juga dapat turun. Biasanya, harga telur ayam akan kembali stabil 2 minggu pasca Raya Idul Fitri. Ilwan, TPRI Jambi melaporkan.
Nah, kanti-kanti dah hanya telur ayam makas bae yang naik jelang puasa ko. Tapi harga daging ayam potong di pasar tradisional Tanjung Bajore, Kota Sungai Penuh juga naik. Kenaikan harga ko disebabkan kurangnya pasokan dari peternak. Harga daging ayam potong di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga ayam potong dijual dengan Rp36.000 per kilogram hingga Rp38.000 per kilogram. Saat itu naik menjadi Rp45.000. Kenaikan harga daging ayam potong sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir yang disebabkan kurangnya pasokan dari peternak ayam potong. Salah seorang pedagang, Agus, mengatakan kenaikan harga daging ayam potong sering terjadi jelang Ramadan disebabkan kurangnya pasokan dari peternak. Ya naik, semuanya rata dari yang ujung sampai ujung harganya sama naik. Harganya berapa, Pak? Sekitar 45. 45.000, Pak ya? Iya. Sebelumnya berapa Bapak jual? Sebelumnya 36, 37, 38 itu lah. Ini harga ayam 45.000. Sebelum ini berapa, Bu, harganya? Hah? Sebelum ini berapa harganya? Sebelum ini 38.000. Memang ada ngomong kenaikan, Bu, ya? Memang ada kenaikan di orang operasional. Meski harga daging ayam potong di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan, namun untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Fahlan, TPRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti ketersediaan beras SPHP di Kabupaten Tanjab Tim dipastikan aman selama bulan puasa ko. Untuk pemerantauan, toko pengecer diberikan kuota 2,5 ton per 2 minggu. Ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan kestabilan harga menjadi tantangan setiap daerah di Indonesia, terlebih saat bulan Ramadan dan Idul Fitri. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beras medium stabilisasi pasokan harga pangan SPHP menjadi pilihan masyarakat selama beberapa bulan terakhir iko. Hal itu ditenggarai akibat tingginya harga beras kualitas premium yang mencapai Rp17.000 per kilogram. Memiliki 2 wilayah kerja, Kepala Kantor Perum Bulog Kuala Tungkal, Arif Ahmadi Ramdan memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur menjelang bulan puasa iko dan raya dalam kondisi aman. Pada Januari dan Februari 2024, Perum Bulog Kuala Tungkal masih menyimpan 800 ton cadangan beras di gudang Bulog. Jumlah itu belum termasuk alokasi untuk periode Maret 2024. Selain beras SPHP, ketersediaan beras di gudang Bulog juga diperuntukkan pada program bantuan pangan di 2 wilayah tersebut. Dalam pendistribusian beras SPHP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Perum Bulog Kuala Tungkal akan menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan toko pengecer yang telah direkomendasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk satu toko pengecer akan diberikan 2,5 ton beras SPHP selama 2 minggu ke depan. Bulog Kuala Tungkal kurang lebih cukup sampai dengan 1-2 bulan ke depan. Ya, 1-2 bulan ke depan. Untuk stok beras sendiri bukan hanya untuk program SPHP saja. Arif Ahmadi Ramdan memastikan sebelum didistribusikan ke masyarakat, beras SPHP telah melalui serangkaian pemeriksaan dan dijamin aman dari zat berbahaya. Khalifah Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kita lah nengok tadi kondisi Betul, sembako benar. di berbagai daerah yang ada di Jambi, mulai dari rego cabai, telur ayam, beras. Nah, naik. Ya, betul. Kita berdoa semoga harga tetap stabil, Amin. pasokan juga cukup, sehingga kage masyarakat juga dapat nyaman dan juga aman selama bulan puasa kage. Betul benar lah. Nah, kanti-kanti jangan nak melala babu dulu, karena tentunya kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara iko ada 12 dugaan pelanggaran pemilu yang masuk unsur pidana. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih kanti-kanti masih setia tetonggok di depan TV untuk menyaksikan kami di Bekabal Jambi. Kabar selanjutnya yaitu KPU lah merampungkan rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten kota. Bawaslu Provinsi Jambi akan melakukan pengawasan ketat pada pleno tingkat provinsi. Bawaslu Provinsi Jambi terus meningkatkan pengawasan pada tahapan pemilu 2024. Saat itu, KPU telah selesai melakukan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota. Tahapan selanjutnya, pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi yang dimulai pada Jumat 8 Maret 2024. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi KG. Salah sikoknya dinamika yang terjadi saat pleno tingkat kabupaten kota yang akan dibahas dan diperjelas saat pleno tingkat provinsi, sehingga tidak ada kekeliruan yang terjadi atau kecurangan pada pemilu 2024. Selanjutnya, hasil pleno rekapitulasi suara tersebut langsung dikirim ke KPU RI untuk pleno tingkat nasional. Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapat dari KPU Provinsi bahwa pleno di tingkat provinsi akan dilakukan pada tanggal 8 hari Jumat nanti. Pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi dilakukan sama halnya dengan pleno tingkat kabupaten kota, yakni penyesuaian kembali Form C hasil dari TPS dengan Form D hasil kecamatan dan kabupaten kota. Joko, TPRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti sejak pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Bawaslu Provinsi Jambi menerima 38 laporan pengaduan dugaan pelanggaran pemilu. 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang terjadi di 7 kabupaten kota. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jambi terus menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Sejak pemungutan suara pada 14 Februari hingga saat itu, Bawaslu mencatat ada 38 laporan dugaan pelanggaran pemilu. Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengatakan, dari jumlah laporan tersebut, 12 diantaranya masuk dalam unsur pidana yang terjadi di 7 kabupaten kota, yakni Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Batanghari. Indikasi pelanggaran pemilu yang masuk dalam unsur pidana IKO terkait dengan pemindahan suara atau pengembungan suara, pemilih yang mencoblos 2 kali, pemilih yang mengatasnamakan orang lain, dan pelanggaran lainnya. Selain itu, Bawaslu juga mencatat 12 pelanggaran kode etik, 15 pelanggaran administrasi, dan 1 pelanggaran lainnya. Saat itu, Bawaslu Provinsi Jambi juga masih melakukan penyidikan pada dugaan kasus pelanggaran tersebut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti KPU RI menghentikan tayangan grafik atau diagram hasil perolehan suara peserta pemilu 2024 dalam situs web pemilu2024.kpu.go.id. Masyarakat hanya dapat mengakses foto salinan C hasil maupun D hasil yang telah diunggah melalui aplikasi Sirekap. Sejak 5 Maret kemarin, KPU RI resmi menghentikan penayangan grafik atau diagram hasil perolehan suara peserta pemilu 2024 dalam situs website pemilu2024.kpu.go.id. Cuma menampilkan foto salinan formulir C hasil maupun D hasil yang telah diunggah melalui aplikasi Sirekap. Penghentian IKO dengan alasan agar KPU fokus pada publikasi hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan rekapitulasi berjenjang. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih pasti atas perolehan suara peserta pemilu. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, meski penayangan realcon pemilu 2024 di aplikasi Sirekap dihentikan, namun pihaknya tetap terus melaksanakan rekapitulasi secara berjenjang.
Iya, prosesnya masih ya. Jadi data itu kan sebagian sudah dikirim oleh teman-teman mulai dari setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten. Kemudian data itu kan nanti akan divalidasi lagi oleh KPU. Meski tayangan grafik atau diagram dalam situs web pemilu2024.kpu.go.id tidak lagi bisa diakses, unggahan formulir C hasil maupun D hasil masih dapat ditengok dan diunduh. Namun belum semua formulir itu tersedia, khususnya formulir D hasil. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah Yogi, kalau kita tengok kini tuh tahapan rekapitulasi masih dilakukan KPU Provinsi Jambi sampai tanggal 10 Maret 2024. Abis itu lah selesai, hasilnya bakal dilanjuti lagi ke tingkat nasional karena berjenjang untuk rekapitulasi ko. Dan Sol, apapun kaget ko hasilnya ketika lah ada keluar hasil dari nasional tuh, siapapun kaget jadi pemimpinnya, walaupun kita ko berbeda. Terima kasih kanti-kanti masih bersama kami di Bekabar Jambi, dan kami tadi mohon maaf karena ada sedikit gangguan teknis. Nah kanti-kanti, kita lanjutkan lagi berita terkait dengan pemerintah Provinsi Jambi yang melaksanakan uji coba pembukaan jalanan umum untuk angkutan batubara. Uji coba itu dilakukan dimulai dari 4 Maret kemarin. Pemerintah Provinsi Jambi memutuskan telah memulai pelaksanaan uji coba rencana pembukaan jalanan umum untuk angkutan batubara. Pelaksanaan harian Asisten Duo Seda Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, pelaksanaan uji coba yang dilakukan selama 1 minggu itu telah dimulai sejak 4 Maret 2024. Pelaksanaan uji coba diputuskan setelah Pemprov Jambi menilai seluruh tahapan telah siap untuk dilaksanakan. Berdasarkan data sementara, pelaksanaan uji coba untuk skema pemanfaatan jalanan umum dari Mulut Tambang yang berada di Sarolangun dan sekitarnya menuju TUKS di Batanghari berjumlah 530 unit angkutan setiap malam secara bergantian. Sementara, untuk skema pemanfaatan jalan umum bagi Mulut Tambang yang berada di Sungai Bahar dan Sungai Gelam, melepas 254 angkutan batubara menuju TUKS di Talang Duku. Pelepasan angkutan batubara itu hanya dilakukan bagi angkutan yang telah teregistrasi dan memiliki stiker. Untuk hauling batubara, kita sudah melakukan simulasi pada Senin Maret 4 Maret 2024. Dari persiapan yang kita lakukan mulai dari rapat awal 19 Februari kemarin sampai 4 Maret itu kita rasakan cukup. Skema pemanfaatan jalan umum untuk angkutan batubara untuk memaksimalkan penggunaan jalur sungai dibuka sejak jam 7 malam hingga jam 4 subuh. Randy Alta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti operasi keselamatan Siginjai 2024 resmi digelar polisi mulai tanggal 4 Maret 2024. Ada 8 pelanggaran yang menjadi prioritas sasaran operasi yang berlangsung selama 14 hari tersebut. Keselamatan Siginjai digelar Senin 4 Maret 2024. Hal itu ditandai dengan apel gelar 864 personil yang terlibat operasi keselamatan Siginjai di lapangan hitam Polda Jambi pada Senin pagi. Operasi Siginjai digelar dalam rangka menciptakan situasi keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan berlalu lintas untuk mengurangi angka dan korban fatal akibat kecelakaan. Untuk operasi keselamatan Siginjai 2024 dan perencanaan keselamatan berlalu lintas ya. Tentunya dengan operasi ini diharapkan kita dapat meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan juga menurunkan kecelakaan lalu lintas dan juga fatalitas korban yang diakibatkan dari kecelakaan itu. Operasi IKO melibatkan ratusan personil lalu lintas dan dinas perhubungan.
Operasi bersifat himbauan dan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. 8 pelanggaran menjadi prioritas target operasi, yakni berkendara sambil menggunakan gawai, berkendara di bawah pengaruh alkohol, melawan arus, berkendara motor lebih dari 3 orang, tidak menggunakan helm, dan tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara mobil. Pengemudi di bawah umur, kendaraan angkutan yang melebihi kapasitas dan dimensi, serta kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Selain 8 prioritas tersebut, ada 3 pelanggaran yang juga menjadi target operasi, seperti kendaraan yang menggunakan strobo, kendaraan yang menggunakan plat palsu dan rahasio. Ari Haryono, TPRI Jambi melaporkan. Nah, itu tadi Yogyo, operasi keselamatan SEA Games 2024 yang telah dimulai dari 4 Maret tadi 4 Maret 2024. Iko juga sebagai bentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga tetap mengutamakan keselamatan. Betul benar Lamsol. Jadi bagi mungkin kanti-kanti ko yang hobi benala, apa nama itu, naik motor bertiga, kata orang tuh cabe-cabean, terong-terongan tuh jangan pula macam tuh dak solo. Iya. Karena tuh kaget melanggar lalu lintas. Terus tuh mungkin kanti-kanti kok pakai helm jangan lupa. Pakai helm, kaget kamu kok bahaya nih kalau enggak pakai helm dak sol. Terus juga tuh terkait dengan ndak boleh mabuk-mabukan, apalagi kaget kamu dalam keadaan ndak sadar, terus kamu itu berkendara, bahaya. itu bahaya. Karena ndak cuma kita bayang bahaya, orang di sekitar kita juga bakal kena. Betul benar lah. So, terus juga jangan main HP kalau di motor. Jangan main HP, galak kita kok hobinya main HP kok jangan lagi diulangi ganti-ganti, bahaya benar lah. Kalau dulu kan kita pakai HP yang tombol. Betul benar lah. Kalau kini itu kita pakai HP yang setepe, itu kan kita pakai ndak pakai tombol lagi. Itu makin bahaya kalau dipakai ketika kita berkendara. Iya, karena tuh tidak fokus ketika berkendara. Betul. Nah, ini untuk keselamatan kita semua. Jadi memang kita harus tertib berlalu lintas dan juga utamakan keselamatan. Tidak hanya keselamatan kita, tetapi juga keselamatan untuk pengendara lainnya. Betul benar, Sol. Nah, ada lagi itu yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kok. Kayaknya kita lah habis kok. Habis yo. Minggu depan pula. Minggu depan pula kita bakal hadir lagi yo. Setiap hari Sabtu jam setengah 2 Berkabar Jambi akan hadir lagi untuk kanti-kanti. Dan tentunya sampai di sekolah kami berdua kok, saya Ahmad Solihin dan juga rekan saya kok Yogi Aprilanto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.